warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para alim, para ulama, para kiai, santri, asatidz wa asatidzah, kaum muslimin muslimat, jamaah Masjid Al-Qanaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini mari kita bersama-sama untuk memanjatkan segala puja dan puji serta syukur kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahana Rabbul Jalil Rabbul Alamin yang telah memperkenankan kita sekalian pada kesempatan subuh kali ini untuk dapat melaksanakan ibadah wajib kita, yakni sholat subuh secara berjamaah di Masjid Al-Qanaah ini. Semoga langkah kita dari rumah masing-masing menuju masjid yang mulia menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala ini diganti, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lipat ganda pahala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mari kita sama hatur dan sanjungkan kepada baginda Habibana wa Nabiyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'in, para syuhada, aulia dan solehin, dan semoga Allah sampaikan kepada kita semua selaku umatnya di akhir zaman ini harapan kita, mahabbah yang kita patrikan dalam qalbu kita masing-masing yang paling dalam ini bisa menjadi wasilah ila yaumil qiyamah kita semua menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pantas mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan dan perkenankan pada kesempatan subuh kali ini saya berada di hadapan panjenengan semua sesuai dengan amanah dari takmir masjid. Insyaallah mudah-mudahan hari ini kita sudah berada di 6 hari pada bulan Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir. Insyaallah mudah-mudahan kaulah ingin menyampaikan wasiat kepada diri dan kita semua dalam rangka memperbaiki semua amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya harapan kita insyaallah semua yang kita lakukan bisa menjadi pemicu untuk bertambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mudah-mudahan dengan takwa itu pula kita mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu jaminan bagi orang yang takwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kelak mendapatkan tempat yang layak, yang mulia di sisi Allah, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini tak terasa kita sudah berada di bulan Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir, nih orang Jawa bilang. Rabi' dari kata suku kata bahasa Arab itu, orang Arab dulu menamakan bulan ini dimaksudkan bahwa karena pada zaman itu bulan Rabi' dinamakan dengan bulan Rabi' itu di Jazirah Arab itu tumbuh rerumputan hijau atau tumbuh-tumbuhan itu berganti daun menjadi hijau. Kalau para ulama menyampaikan bahwa penamaan bulan Rabi' ini adalah diawali atau yang menamai bulan ini adalah buyut kelima dari Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hafal Pak Bu, buyut kelima beliau.
Kalau kita urut, mohon maaf, Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Bihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah hafal. Jadi kalau kita urut, buyut kelima Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah nyuwun sewu Abdul Muttalib, kemudian Hashim bin Abdi Manaf, kemudian bin Qusay, kemudian bin Murrah. Murrah inilah yang pertama kali mencanangkan bahwa bulan itu disebut dengan bulan Rabi'. Artinya bulan yang subur, tumbuh subur rembutan menghijau di Jazirah Arab kala itu. Luar biasa. Kalau kemarin bulan yang lalu Rabiul Awal identik bahwa 2 bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani ini adalah bulan yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan limpah rahmat dan karunia kepada bangsa Arab kala itu, yakni dengan menghijaunya tanah Arab kala itu. Dan kemudian kalau kita mengingat Rabiul Awal identik dengan bulan di mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke alam dunia ini. Insyaallah bagi mereka yang senantiasa memperingati peringatan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sangat hafal silsilah keluarga beliau, dari mulai Kanjeng Rasul Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, kemudian bin Qusay, kemudian bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Bihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah, kemudian bin Mudar, kemudian bin Ilyas bin Adnan ila Bani Adad, kemudian sampai Ismail wa Ibrahim alaihissalam. Kalau kita semua ini hidup dalam kehidupan dunia saat ini, insya Allah mengikuti jejak langkah beliau atau berintibat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah selamat di dunia wa dunia wal akhirah. Bu, nyuwun sewu, sedikit aja saya ulas. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling kita hafal adalah beliau Sayyid Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sampai di situ kita hafal ya Bu. Sampai di situ kita hafal. Kita tidak tahu siapa Abdul Muttalib. Kenapa disebut dengan Abdul Muttalib? Muttalib, mohon maaf, Muttalib itu disandarkan kepada Syaibah bin Hashim. Nama Abdul Muttalib aslinya adalah Syaibah bin Hashim, Syaibah ibnu Hashim. Hashim dengan Muttalib ini kakak beradik Bu. Hashim meninggal dunia, kemudian Muttalib prihatin dengan keadaan anak-anak atau putra-putranya Hashim, termasuk Syaibah ini. Syaibah diambil oleh Muttalib sebagai anak asuhnya. Karena keponakan diambil oleh Muttalib. Muttalib setiap hari memuliakan Syaibah ini karena dari golongan orang yang nyun sewu di Jazirah Arab itu adalah termasuk bangsawan. Syaibah setiap hari dinaikkan di pelana kudanya atau di pelana untanya Muttalib. Kemana-mana dibawa, ke pasar dibawa dan kemanapun dibawa. Sehingga Syaibah ini dipanggillah oleh orang-orang Arab, yakni dengan sebutan ya Abdul Muttalib. Disangkanya budak Muttalib. Disangkanya budak Muttalib. Sehingga sampai tua Abdul Muttalib itu lengket atau melekat pada julukan Syaibah bin Hashim ini. Luar biasa. Abdul Muttalib adalah merupakan salah satu pewaris nyuwun sewu yang bisa mengembangkan kemajuan di Jazirah Arab kala itu. Singkat cerita, alhamdulillah sampai sekarang Mekah Al-Mukarramah yang dulu dikelola oleh Abdul Muttalib atau Syaibah ini, dulu Syaibah ini bermohon kepada Tuhan, kepada Allah, ingin memiliki 10 anak lelaki yang bisa mengurusi rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaibah ini atau Abdul Muttalib ini memiliki anak 10 semuanya laki-laki. Kalau kita memiliki anak 10 laki-laki sudah luar biasa Pak.
Yakin setiap hari di rumah main bola ya Bu ya. Itu rumah sudah seperti apa kalau kita punya anak laki-laki 10, anak laki-laki 1 pun sudah seperti anak 1 RT kan gitu ya. Itu bahasa ibu. Aduh anak duluan, kayaknya anakku kaya 1 kampung rasanya. Ini rumah setiap hari pecah kayak kapal pecah ya Bu ya. Iya Bu ya. Insya Allah tidak lah, karena putra putri ibu semua solih-solihah. Amin Allahumma amin. Bu, Abdul Muttalib punya anak 10, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk salah satunya yang paling bungsu, yakni adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah ini putra bungsu dari 10 anak, termasuk diantaranya adalah Abu Thalib. Kemudian termasuk salah satunya yang memerangi Kanjeng Rasul adalah Abu Jahal. Bu, luar biasa. Abu Jahal paman Kanjeng Rasul. Ya Allah, Abu Jahal kalau di kita Pak D ya Bu ya. Kalau di kita Pak D, Abu Jahal masih kerabatnya Kanjeng Rasul, memerangi Kanjeng Rasul. Jadi kalau hari ini kita pun di tengah-tengah lingkungan kehidupan masyarakat kita termasuk Nyun Sewu yang senantiasa menggelorakan dakwah Islamiyah, tapi banyak saudara kita yang memerangi atau yang tidak suka dengan kita, itu sudah biasa, sudah sunnatul. Kalau ada seorang kiai, seorang ulama di lingkungan ini yang tidak disukai oleh masyarakatnya karena mungkin pola Nyun Sewu atau cara berdakwahnya agak sedikit keras seperti saya misalnya, atau seperti yang lain-lain, tidak disukai oleh masyarakatnya, itu sudah biasa. Dan kala itu pun Kanjeng Rasul ketika menerima Muslim kenabian, kemudian mendakwahkan Islam atau mendakwahkan agama tauhid kepada bangsa Arab kala itu, termasuk salah satu keluarga dari beliau saja pun menjadi penentang yang luar biasa. Tetapi Nyun Sewu beda pun derajatnya keluarganya Kanjeng Rasul dengan kita, karena memang keluarga Kanjeng Rasul adalah keluarga pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Abu Jahal setiap hari menentang Kanjeng Rasul, senantiasa Nyun Sewu memerangi Kanjeng Rasul, tapi menurut salah satu hadis dalam I'anatul Talibin itu dikutip bahwasanya Nyun Sewu ibu Abu Jahal di setiap hari Senin mendapatkan rukhsah dari Allah, keringanan siksa kuburnya. Kira-kira kita bisa nggak begitu? Mudah-mudahan. Bu, saya kembali, itu sekilas Ibu tentang mulianya Kanjeng Rasul atau tentang mulianya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kekasih Allah Subhanahu Wa Taala yang lahir di bulan Rabiul Awal. Bu, Abdul Muttalib mengurus Mekah itu Bu luar biasa. Setiap orang yang ziarah ke Ka'bah Baitullah itu siapapun dijamuknya Bu. Oleh anaknya yang 10 itu dijamu. Siapapun yang hadir dari negara manapun dijamu oleh Abdul Muttalib. Luar biasa. Makanya tak salah kalau sekarang kita ke Makkah atau kita ziarah ke Makkah dan Madinah, orang-orang Arab budayanya sampai sekarang masih turun-temurun tetap dilakukan. Siapapun yang jumpa dengan mereka yang ikhlas memberikan ta'al hadat tamar, letak silakan ini kurma untuk kau halal gitu ya Bu ya. Mohon maaf, itu di Arab Saudi begitu. Bagi Bapak Ibu yang sudah biasa umroh, yang sudah berhaji ke Baitullah, itu akan menemukan gambaran-gambaran luar biasa budaya orang Arab itu, yang ketika menawarkan sesuatu dengan kata halal gitu ya. Itu dulu sudah dilakukan oleh Abdul Muttalib dan anak keturunannya, termasuk Sayyid Abdullah, ayahanda dari Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, bulan Rabiul Awal identik dengan bulan lahirnya Kanjeng Rasul, maka untuk itu mari kita ambil hikmah dari kelahiran Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dengan lahirnya Kanjeng Rasul, bahwa setiap manusia itu lahir ke alam dunia membawa misi masing-masing, dan terutama juga adalah membawa segala sesuatu yang sudah Allah patrikan di dalam jiwa raganya, dan tentu memiliki kewajiban beribadah kepada Allah
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasul menerima taslim kenabian, mengandung isyarat bahwasanya Rasul pun diatur, ditata kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wahyu, yakni Al-Qur'anul Karim yang turun berangsur-angsur kepada kanjeng Rasul melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kita sebagai umatnya juga demikian, hidup kita ditata oleh Al-Quran. Maka Al-Quran yang jadi pedoman hidup kita dalam kehidupan dunia sampai kita meninggal nanti, jadikan ia sebagai obor ataupun pelita hidup kita dalam kehidupan dunia yang sebentar ini. Jangan tinggalkan sesaat pun Al-Quran. Tetapi ironis dalam kehidupan kita saat ini bahwa Al-Quran itu hanya sebagai pajangan. Banyak banget di rumah Al-Quran kita, tapi jarang banget kita sentuh. Gini apa betul? Gini apa betul? Yang paling kita banyak sentuh adalah setan gepeng. Setan gepeng. Ini setan gepeng. Setiap hari ini kita sentuh. Padahal di sini juga bisa kita akses aplikasi Al-Quran digital dan segala macam. Ada beberapa aplikasi yang mohon maaf di dalamnya ada kitab kuning dari segala macam kitab yang dikaji di pondok pesantren, bisa kita download, bisa kita upload. Tapi yang paling sering kita lihat itu adalah Nyun Sewu Shopify, Lazada, ya Bu ya, Shopify. Karena saya sering mendengar ibu-ibu dimanapun Shopee gitu ya Bu, ini ya bunyinya Shopee gitu ya Bu, HP-nya. Berarti kan yang setiap hari dilihat adalah aplikasi Shopee. Ya mohon maaf. Atau mungkin barangkali melihat sinetron, melihat dunia-dunia yang semestinya kita tidak lihat. Ini Al-Qur'annya di rumah jangan disentuh. Padahal tadi imam kita Nyun Sewu, Ibu tadi bandungin imam baca Qur'annya. Bandungin ya Bu ya, dengerin ya Bu. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Iya Bu ya. Besok kalau saya sudah setua beliau, sudah sesepuh beliau, mungkin juga sama suara saya seperti itu. Ya Bu, beliau juga dulu suaranya luar biasa. Ya Bu, Bu, kita Al-Qur'annya jangan ditinggal. Bu, setiap hari berapa juz? Setiap hari berapa juz? One day one juz, one day two juz, one day three juz, one day juz 7. One day juz 7. Ya Bu ya. Ya Allah ya Ibu. Baik, yang berikutnya ingin saya sampaikan, Al-Quran jadi pegangan hidup, jadi pedoman hidup. Karena Rasul pun ditata kehidupannya dengan Al-Quran. Kenapa kita umatnya tidak mau? Kemudian dari hijrahnya beliau, kita juga disyarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hidup dalam kehidupan dunia ini kita semua tidaklah menetap di satu tempat. Termasuk saya, kalau panjenengan alhamdulillah menetap cuma di Yogyakarta, ya Bu ya. Saya alhamdulillah hidup berpindah-pindah Bu, nomaden, tidak menetap. Saya dari Brebes, dari Bumi Ayu, kemudian saya sekolah di Yogyakarta, di Bantung Pak. Saya lulus di Bantung, sampai saat ini turun sepuh Pak saya. Saya di Bantung. Saya sekolah di PGA Bantung, ya, kalau yang sekarang manfaat Bantung. Kemudian saya meneruskan di UIN Sunan Kalijaga 1 tahun, tapi saya sudah dipanggil oleh ayah saya untuk pergi ke Lombok Timur, belajar di Lombok Timur. Dari Lombok Timur dipanggil lagi belajar ke Bandung, masuk di UIN Sunan Gunung Jati, kalau dulu IAIN Sunan Gunung Jati, masuk Fakultas Usuluddin jurusannya dakwah. Kemudian setelah selesai Ibu dipanggil oleh orang saya, kamu mau kemana, mau dakwah kemana? Saya ikut program, yakni program dai terpencil. Larilah saya ke Papua itu.
Saya lari ke Papua itu. Di Papua kontraknya 2 tahun, tapi ternyata melihat umat luar biasa Pak ya. Umat luar biasa butuh kita semua, sehingga kontrak yang tadinya 2 tahun menjadi 20 tahun. Alhamdulillah 20 tahun 2014 saya pindah ke Sleman. Kemudian alhamdulillah sampai saat ini insya Allah tahun depan saya sudah pensiun sama dengan Pak Ron. Sama sudah pensiun. Ibu, alhamdulillah kita semua hijrah Bu. Tapi yang saya maksudkan adalah hijrah. Kalau kemarin kita senangnya ngerumpi, hari ini ditinggal. Kalau yang kemarin senangnya kita bergosip, hari ini jangan bergosip. Kalau kemarin kita senangnya melakukan sesuatu pekerjaan yang sia-sia, jangan. Hari ini kita perbaiki pola hidup kita. Insya Allah mudah-mudahan. Kenapa demikian Bu? Karena kata Kanjeng Rasul dalam salah satu sabda beliau bahwasanya man kana yaumuhu khairan min amsihi bahwa rabihun. Siapa orangnya yang hari ini itu lebih baik daripada hari kemarin, maka ia termasuk orang yang beruntung. Tapi kalau hari ini nyuwun sewu, kemarin ngerumpi, menggosip, hari ini masih tetap merumpi dan menggosip ataupun bergibah, berarti sama saja. Nyuwun sewu. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi bahwa maghbun. Orang yang hari ini sama dengan hari kemarin termasuk orang yang rugi. Rugi banget kalau hari ini sholatnya yang ngene-ngene wae. Kemudian nyun sewu rukun kaulingnya, rukun fi'linya tidak diperbaiki. Sholatnya cuma ruku-ruku gedang, tidak memperbaiki bacaan sholatnya. Nauzubillah, mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang demikian. Kemudian nyun sewu, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Orang yang lebih buruk hari ini daripada hari kemarin, maka ia termasuk orang yang buruk, bangkrut. Orang yang luar biasa. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya bukan termasuk orang yang demikian. Insya Allah kita termasuk orang yang pertama, yakni hari ini kita lebih baik daripada hari kemarin. Amin Allahumma amin. Kalau kita tidak usah banyak-banyak ya Pak ya, gimana? Masalahnya biasanya kan ada hidangan ya Pak. Yang paling kita tunggu kan itu, insya Allah. Jadi siraman jasmani ya Pak ya, rohaninya insya Allah mudah-mudahan biarpun sedikit manfaat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, jadi Rabiul Akhir, Rabiul tadi itu ada peristiwa yang teristimewa. Kanjeng Rasul menerima wahyu dari Allah, yakni salah satu diantaranya adalah surat Al-Hasyr, yakni surat pengusiran. Ibu tahu pengusiran? Kenapa ada surat pengusiran? Karena orang-orang Yahudi yang memerangi Kanjeng Rasul di bulan itu di Madinah diusir oleh kaum muslimin. Yahudi dari Bani Nadir, Yahudi dari Bani Nadir yang memerangi Kanjeng Rasul diusir hari itu. Dan kemudian Rasul pun menerima wahyu dari Allah pada surat Al-Hasyr, salah satu di antaranya adalah ayat yang kedua. Insya Allah pada surat Al-Hasyr juga ada perintah dari Allah, kita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya juga memperhatikan sangu kita besok di kehidupan akhirat, ba'da hidup di kehidupan dunia. Perbanyak insya Allah. Ibu, yang terakhir ini saya sampaikan sebagai renungan buat kita semua. Kalau yang sudah sepuh mungkin sering dengar lagu Peter Pan ini. Jangan tahu 6 bulan ada Peter Pan, belum ada. Bu, ini sebagai pengel-ngelnya Bu ya. Aku biar orang bisa Bu. Yang saiki tadi yang saya gimana ya? Besok malam orang bodoh balik maring rahmatullah mulane wong nang dunya
dikongkon sholat mbok menawa besok mati nemu dawan listrik saking sowarga murupe tak ijo ria-ria. Kalau ini listriknya pakai pencetak ya dia, pakai stop kontak, cek cek, hidup mati. Tapi besok listriknya di alam akhirat tidak akan mati selamanya, abadan. Ibu, kenapa? Dari amal ibadah kita. Monggo, insya Allah mudah-mudahan hari ini kita semua melangkahkan kita menuju majelis ini, majelis ilmu ini terutama insya Allah mudah-mudahan ilmu yang sedikit yang kita dapatkan manfaatkan dalam kehidupan kita, aplikasikan dalam kehidupan kita, sehingga insya Allah mudah-mudahan kita menemui kehidupan kita di kehidupan dunia ini pun bahagia, insya Allah di kehidupan akhirat juga bahagia. Amin Allahumma amin. Sekian, mohon maaf bila mana ada salah, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.